Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan karena waktu kita sangat mepet, sudah tinggal 2 hari mungkin ya, atau 1 hari untuk melengkapi pembahasan kemarin tentang masalah sholat, karena tadi malam juga tidak bisa ngisi. Di sini kita tambahkan di sini. Sisanya insya Allah nanti malam sambil pembahasan yang lainnya. Ini tentang masalah kapan seorang mengangkat jari telunjuknya saat tahiyat atau tasyahud. Ketika kita tasyahud atau duduk tasyahud awal atau akhir, dengan kita baca tahiyat, tahiyatulillahi wassalawatu wa thayyibat sampai akhir. Itu kapan kita mengangkat jari telunjuk kita. Jari telunjuk diangkat atau dibentangkan, ditunjukkan itu saat sampai pada kata illallah. Jadi nanti ada tahiyatulillahi wassalawatu wa thayyibat sampai akhir itu syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha nah, pas illallah itu kita mengangkat jari telunjuk kita. Pas asyhadu an la ilaha illallah itu sampai terus sampai akhir, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala selawat sampai akhir. Baru setelah selesai tahiyat, kemudian kita tarik kembali, baru salam kanan, salam di kiri. Dalilnya hadis dalam Sunan Al-Baihaqi rahimahullah taala. Di sini disebutkan Kaffaf, sahabat namanya Kaffaf, menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi idza jalasa yatashahhadu fi sholati wa kana al-musyrikuuna yaquluna inna ma yasharuna wa inna ma yuridu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tauhid. Yang artinya, kata Khaffaf radhiyallahu ta'ala, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya apabila beliau duduk tasyahud dalam sholat beliau. Dan waktu itu kaum musyrikin mengatakan kalau melihat Nabi sholat kemudian jari telunjuknya diisyaratkan, itu orang-orang musyrikin menyangka Nabi itu menyihir mereka. Ya, innama yasharuna, dia ini menyihir kami, menurut orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrikin juga memperhatikan Nabi itu sholatnya gimana. Pas mengisyaratkan jari telunjuk seperti ini, dianggap orang musyrikin itu menyihir mereka. Nabi sedang menyihir mereka. Padahal enggak. Apa maksudnya? Wa innama yuridu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tauhida. Padahal Nabi itu hanya menghendaki untuk mengisyaratkan tauhid. Mengisyaratkan apa? Tauhid. Jadi fungsi ini itu untuk tauhid. Lah, tauhid itu kapan? Pada kata illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa di illallah? Karena pas kalimat alla ilaha, tidak ada sesembahan, ya kan, yang benar, penetapannya kawan illallah, kecuali Allah. Itu maknanya itsbat, penetapan tauhid Allah. Kalau la ilaha itu nafyu, peniadaan sesembahan selain Allah, gitu. Kalau penetapannya pada illallah. Jadi kalau yang pernah belajar,
kalimat la ilaha illallah itu ada dua, an-nafyu wal itsbat. Peniadaan la ilaha, tidak ada sesembahan kan? Itu peniadaan. Kemudian penetapannya mana? Illallah, itu namanya itsbat. Jadi kenapa kok mengisyaratkannya pas illallah? Karena itu pengisyaratan kepada tauhid, penetapan Allah itu satu-satunya sesembahan. Ini dinyatakan dalam hadis riwayat Sunan Al-Baihaqi. Kemudian dijelaskan juga oleh pengarang Aun Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud. Di situ dijelaskan makna daripada hadis ini yang kurang lebih begitu. Ya, jadi ada an-nafyu, ada al-itsbat. Jadi kita mengisyaratkannya pas illallah itu. Jadi isyarat ini apa ya, bukan sia-sia ya. Sholat ada begininya. Itu maksudnya mengisyaratkan tauhid. Makanya orang itu kalau bertauhid kan gini, menunjuk satu gini, ya, karena itu maksudnya Allah itu Maha Tunggal. Jadi saat apa kalimat illallah itu kita mengisyaratkan asyhadu an la ilaha illallah, illallah sampai akhir tahiyat. Baru setelah selesai ditarik, setelah ditarik baru salam kanan dan kiri. Dan begitu ada sebagian ulama yang berpendapat dari awal, ya, dari awal itu juga ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi ya dipersilahkan. Artinya ini masalah khilafiyah ijtihadiyah, tidak perlu untuk jadi bahan percekcokan. Tapi kita mengikuti pendapat yang masyhur, yang ma'ruf di negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia itu, mengikuti pendapat yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi. Ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan itu yang diamalkan hampir seluruh kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini, pas illallah tadi ini ya. Kemudian saya tambahkan sedikit supaya nanti malam bisa selesai ya, karena mungkin terakhir nanti malam saya menyampaikan materi saja. Kamis sudah nggak bisa, Kamis acaranya pamitan dan ada yang lainnya juga dari pengurus atau mungkin dari Kementerian Agama, jadi waktunya sangat mepet sekali. Saya tambah satu saja, yaitu tentang mengeraskan suara zikir setelah sholat bagi imam dan kemudian nanti diikuti oleh makmum. Sebenarnya mengeraskan suara zikir itu boleh tidak? Misalkan setelah salam kemudian menyatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, terus 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 3 kali, kemudian nanti Allahumma antas salam terus sampai akhir itu. Itu bagaimana? Apakah mengeraskan suara seperti itu boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Dasarnya hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, berarti hadisnya sahih ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas mengatakan, inna raf'a sawti bi dzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan suara zikir ketika para sahabat selesai dari sholat fardu itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu di zaman Nabi masih hidup, di zaman Nabi, di zaman para sahabat itu mengeraskan suara zikir itu sudah terjadi sejak zaman itu. Hadisnya ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ini jelas-jelas dinyatakan setelah para sahabat itu selesai dari sholat fardu. Dan ini dipertegas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 325. Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala mengatakan, wa fihi dalilun ala jawazil jahri bidzikri aqbas sholati. Dalam hadis ini terdapat dalil akan diperbolehkannya mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu.
Ini bisa dicek di Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari jilid 2 halaman 325. Apa hikmah atau fungsi tujuan daripada imam? Ini untuk imam ya, untuk imam yang sedang memimpin sholat ya, kemudian diikuti oleh makmum. Fungsinya itu untuk mengajari makmum tentang zikir-zikir sholat. Kenapa imam itu mengeraskan, diperdengarkan ke makmum, kemudian makmum mengikuti, mengulang itu atau bersama-sama dituntut oleh imam untuk apa? Mengajari makmum, ta'lim kepada makmum agar apa? Menghafal daripada zikir-zikir tersebut. Saya nukilkan dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yakunu kullu minhuma sirran lakin yajharu bihima imamun yuridu ta'lima ma'mumin. Jadi keduanya itu asalnya zikir itu dilantunkan dengan pelan, akan tetapi seorang imam mengeraskan suara zikir keduanya apabila ingin mengajari para makmum tentang lafaz-lafaz atau redaksi zikir tersebut. Jadi Masya Allah ya, para ulama kita itu memang sangat luar biasa, sangat detail, sangat cerdas mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum, di mana kenapa imam itu mengeraskan suara zikirnya adalah untuk dita'limi al-ma'mumin atau dita'limin nas, mengajari manusia tentang redaksi zikir-zikir itu. Dan saya perhatikan ini bisa dilihat di kitab Kasyifatus Saja halaman 264 ya. Dan juga bisa dilihat juga dalam Al-Adhkar karya Imam Nawawi halaman 400 bisa dicek di sana. Artinya ini saya nukilkan begitu. Nah, kalau saya perhatikan masjid yang mengamalkan ini itu biasanya para makmumnya itu pada hafal daripada lafaz-lafaz zikir yang dilantunkan oleh imam. Dan kami pribadi itu sejak kecil hafalnya malah dari itu, dari para imam yang mengimami kita, sehingga kita itu langsung hafal daripada lafaz-lafaz itu daripada imam yang memimpin kita. Karena memang masyarakat awam itu tidak mudah ya mengajari. Tidak setiap masyarakat awam itu kemudian mau belajar duduk nyantri atau mungkin takhusus belajar kepada ustadz tertentu, itu jarang. Karena mereka sibuk, karena mereka orang-orang yang aktivitasnya banyak. Sehingga dengan cara seperti itu tanpa terasa mereka itu sudah hafal. Jadi kurang lebihnya itu masalah mengeraskan zikir. Dalilnya tadi dalam Sahih Bukhari Muslim, kemudian keterangan dalam Fathul Bari sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan juga Syekh Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini untuk imam ya. Kalau untuk sholat sendiri tidak. Kalau kita sholat sendiri gak usah teriak-teriak, karena gak ada fungsinya. Kalau kita sholat sendiri itu gak ada fungsinya, untuk apa dikeraskan. Tapi kalau untuk khusus imam itu seperti itu, dan itu pernah dan juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada sebuah hadis yang berbunyi begini: Arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaib. Kamu rendahkan suara-suara kalian ketika berdoa, karena kamu tidaklah berdoa kepada zat yang tuli dan gaib. Hadis ini maksudnya Pak, itu ada sababul wurudnya, sebab datangnya hadis. Hadis itu larangan, kalau kita lihat sebab datangnya hadis, larangan mengeraskan suara ini ketika berzikir itu ketika fitoriki athna al-masir, yaitu ketika di jalan saat kita ini sedang berjalan, sedang dalam perjalanan.
Misalkan kita pas naik pesawat zikir keras-keras, ini yang dilarang dalam hadis ini. Atau kita pas naik kereta api kita zikir kita teriak-teriak ini, itu yang dilarang. Adapun kalau tadi seorang imam sedang memimpin sholat bagi makmumnya, maka tidak dilarang, bahkan dalilnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya kalau mengeraskan suara zikir itu diharamkan, tentu Nabi tidak akan pernah melakukan, dan dilakukan oleh juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kemarin ada kawan saya yang meneliti ini, amaliyah mengeraskan suara zikir itu dari abad pertama sampai abad hampir ke 10 abad ya. Itu masih berjalan terus. Yang maksudnya hampir semua muslimin seluruh dunia itu mengamalkan dari abad pertama sampai hampir abad ke-10. Satu abad itu 100 tahun, berarti sudah 1000 tahun. Kalau sampai abad 10 itu sudah 1000 tahun. Itu diamalkan oleh mayoritas muslimin dunia dari masa-masa dari abad ke abad. Baru setelah abad 10 itu ada sedikit pergeseran, tapi alhamdulillah tidak terlalu signifikan. Kalau mayoritas muslimin tetap mengamalkan hal ini. Itu ya maksudnya. Jadi kalau kita mendapatkan imam, kok ini bacaannya zikirnya dikeraskan, keterangannya seperti itu. Ya bukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang bid'ah, ya. Tapi seperti itu keterangannya, dan ini semoga menjadi wawasan bagi kita semuanya, ya, untuk kita pahami bersama. Mungkin itu ya, insya Allah sisanya nanti malam insya Allah kita sampaikan, dan juga mungkin ada pembahasan lain sedikit, karena mungkin nanti malam itu yang terakhir ya, karena Kamis nanti sudah tidak bisa, paling acara pamitan saja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan memberkahi ilmu yang kita pelajari selama ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.